Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 4 terkait dengan fungsi teori di dalam konstruksi penelitian kualitatif. Nah, teori di dalam penelitian kualitatif itu berfungsi sebagai lensa, maksudnya adalah perspektif awal ya, dan ini sangat berbeda dengan di kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif sebagai setir, artinya teori benar-benar mengatur semua kerja peneliti ya, dan teori tidak akan berubah mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Sementara di dalam kualitatif, teori itu hanya sebagai lensa atau memberikan perspektif awal saja. Bisa saja nanti di pertengahan penelitian teori ini bisa berubah ya, sesuai dengan perkembangan evolusi dari data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti. Dan teori nanti akan menjadi hasil atau sebuah hadiah ya, artinya dari logika berpikir kualitatif yang induktif ya, dari lapangan, data-data yang spesifik di lapangan itu lalu kemudian nanti akan dimunculkan dalam bentuk teori. Nah, teori yang akhir ini adalah sebagai hasil dari penelitian. Jadi ada dua fungsi teori di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah sebagai lensa dan yang kedua adalah sebagai hasil. Contoh misalnya kita meneliti transformasi identitas keagamaan remaja di komunitas hijrah. Jadi misalnya kita meneliti di kota-kota itu kan komunitas hijrah itu banyak sekarang. Ada beberapa hal simbol-simbol yang kelihatan sekali gitu ya, bagaimana mereka bertransformasi mulai dari awalnya tidak memiliki simbol-simbol tertentu, simbol-simbol hijrah ya, lalu kemudian sekarang mereka menggunakan atau bahkan fanatik dengan simbol-simbol tersebut, misalnya menggunakan gamis, menggunakan celana cingkrang gitu ya, menggunakan menumbuhkan jenggot gitu ya, dan seterusnya. Nah, simbol-simbol itu mereka gunakan yang pada awalnya mereka tidak menggunakan itu. Nah, teori yang digunakan sebagai perspektif awal peneliti menggunakan teorinya Blumer and Mead, yaitu teori interaksionisme simbolik, di mana seseorang berinteraksi itu didasarkan pada simbol-simbol tertentu. Dan di dalam teori ini Blumer and Mead itu punya tiga tawaran pemaknaan ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan alienasi atau keterasingan awal, kemudian reorientasi, pencarian makna baru, dan yang ketiga konsolidasi, peneguhan identitas. Jadi sebelum mereka betul-betul bertransformasi menjadi orang yang hijrah gitu ya, misalnya dari dari remaja yang punk gitu ya, dari remaja yang sama sekali tidak tahu tentang Islam dan seterusnya, itu sampai ke tahap konsolidasi, dia betul-betul meneguhkan identitasnya sebagai komunitas hijrah. Itu bagaimana transformasinya? Teori ini menawarkan tiga alur transformasi itu. Yang pertama adalah alienasi, kemudian yang kedua reorientasi, dan terakhir yang ketiga konsolidasi. Jadi teori ini memberikan orientasi awal ya untuk peneliti. Namun tentu tetap saja nanti di dalam penelitiannya peneliti akan membiarkan variabel itu berevolusi. Jadi data-data itu berkembang gitu ya. Jadi bisa saja peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teori, namun data itu dibiarkan berkembang gitu ya. Karena memang data kualitatif itu subjektif ya, tergantung dari informannya. Informan satu mengatakan begini, informan kedua, ketiga akan mengatakan sesuatu yang berbeda, sehingga memunculkan data-data baru yang pola-polanya nanti akan memunculkan teori baru. Nah, inilah bedanya antara kualitatif. Jadi adanya emergen dan cair gitu ya, tidak seperti kuantitatif sebelahnya, yaitu yang eksplisit dan pasti begitu ya. Nah, sehingga teori, hubungan teori dengan data di dalam kualitatif itu adalah mengilustrasikan dan membentuk teori. Beda dengan kuantitatif yang membuktikan dan menolak teori. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.